Record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Setia Dharma dengan NIM 2018002 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi data proyek basis data, tugas proyek, di mana tugas proyek saya ini berjudul pendataan penjualan makanan di stand Krepes di Jalan Loanu, pasnya di depan JNE Loanu. Eh, yang pertama kita akan masuk pada lokasi kasus. Lokasi kasus sendiri, yakni di stand Krepes, Jalan Luanu, depan Jalan Luanu tepatnya. Kemudian latar belakang masalah yang saya miliki, seperti stand Krepes merupakan stand makanan yang menjual krepes. Krepes merupakan penekuk tipis yang terbuat dari gandum dengan berbagai jenis rasa dari coklat, pisang, coklat keju, kemudian pisang keju, blueberry, dan strawberry. Saat ini krepes sudah mulai mudah untuk ditemui di berbagai daerah, khususnya pada wilayah DIY sendiri. Di sisi lain, makanan ini sering mendapatkan perhatian khusus dari netizen yang membuat nama krepes menjadi viral di kalangan masyarakat. Stand Krepes yang saya temui ini masih menggunakan cara yang manual guna mendata proses transaksinya, mulai dari membeli, memesan, hingga proses pembayaran. Hal ini dianggap kurang efektif karena data yang diterima kurang tertata rapi dan berceceran. Kemudian permasalahan yang ada sebagaimana, yang pertama, kesulitan mengecek stok varian yang tersedia, mengetahui stok varian kertas dari yang paling sedikit hingga terbanyak, kemudian kesulitan mengecek total transaksi per hari atau per tanggal, dan pendapatannya, kemudian kesulitan melihat detail varian pesanan beserta jumlahnya, dan juga yang terakhir kesulitan mengupdate total transaksi customer dikarenakan penjual melakukan kesalahan input total pada saat awal memesan. Kemudian, solusi masalah yang saya punya di sini, pada kasus ini, solusi yang saya berikan dengan merancang semua transaksi menggunakan sistem basis data, di mana sistem ini akan mencatat kode makanan, varian rasa, harga, dan jumlah makanan. Nantinya sistem akan mempermudah pendataan dalam proses transaksi dan memperjelas data yang diperoleh. Identifikasi data dan atribut sebagaimana pada data Krepes sendiri, terdapat ID Krepes, varian rasa, harga makanan, dan jumlah tersedia, dan beserta tipe datanya yang sudah saya cantumkan. Kemudian pada data transaksi, ada ID transaksi, ID memesan, tanggal, dan total. Kemudian ini contoh tabel dan isian data pada tabel Krepes dan tabel transaksi. Dan ini IRD yang saya buat, di mana Krepes sendiri memiliki atribut ID Krepes, varian rasa, harga makanan, dan jumlah tersedia. Dan pada entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi, ID Krepes, tanggal, dan subtotal. Nah, Krepes dan transaksi ini memiliki relasi, yaitu memesan, di mana Krepes dan transaksi memiliki kardinalitas one to many. Dan pada memesan ini nantinya akan dihasilkan atribut berupa jumlah makanan dan subtotal. Kemudian ini merupakan isi dari tabel. Pada Krepes ada ID Krepes, varian rasa, harga makanan, jumlah tersedia. Dan transaksi ada ID transaksi, tanggal, total, dan memesan ada ID transaksi, ID Krepes, ID memesan, jumlah makanan, serta subtotal. Kemudian pada awal tadi dikatakan ada permasalahan yang dimiliki oleh stand ini. Nah, permasalahan itu akan dipecahkan sebagaimana penerapan dari basis data sendiri, yakni menggunakan PHP MyAdmin. Seperti bisa dilihat pada gambar. Ya, ini merupakan database yang saya buat pada PHP MyAdmin. Sebagaimana tabel dari Krepes sendiri seperti ini, kemudian tabel dari memesan seperti ini, dan tabel dari transaksi seperti ini. Nah, untuk itu, pemecahan masalah tadi dapat kita gunakan dengan query. Yang pertama, kita akan membuka Excel, kemudian kita membuka Shell. Di sini saya sudah membuka Shell. Dari awal tadi, permasalahan yang pertama yakni kesulitan mengecek stok varian yang tersedia. Di mana, ya seperti awal, kita menggunakan database dulu, memanggil setiap tabelnya. Yang masuk masalah pertama, kesulitan mengecek stok varian yang tersedia. Ya, ini dengan select Krepes, titik ID Krepes, Krepes titik varian rasa, kemudian Krepes jumlah tersedia from Krepes, di mana kita akan memanggil ID Krepes, varian rasa, serta jumlah tersedia dari tabel Krepes sendiri. Dan inilah hasil dari pemecahan pertama, pemecahan masalah pertama. Kemudian pemecahan masalah kedua, ya ini mengetahui stok varian
Krepes dari yang paling sedikit hingga terbanyak. Ini dengan cara select krepes.varian rasa, kemudian krepes.jumlah tersedia, from krepes, order by jumlah tersedia ASC, di mana kita mengambil varian rasa dari krepes dan jumlah tersedia dari tabel krepes dengan menampilkan berdasarkan jumlah tersedia dari yang paling kecil, dari yang paling sedikit. Masuk ke masalah pemecahan masalah ketiga, yaitu kesulitan mengecek total transaksi per hari atau tanggal dan pendapatannya. Ini dengan menggunakan query select transaksi.tanggal, count transaksi.id transaksi as jumlah, sum transaksi.transaksi as pendapatan, di mana count dari transaksi ini nantinya akan bernama dengan jumlah dan sum dari transaksi total ini akan bernama pendapatan. Dari tabel transaksi, from transaksi, group by tanggal ASC, di mana berdasarkan dengan tanggal dari tanggal yang paling kecil. Ini seperti ini pemecahannya. Contoh saja tanggal 3 bulan 11 2022 ada 2 transaksi di mana pendapatan hari itu ya ini sekitar Rp5.000. Kemudian masuk ke masalah keempat, di mana kesulitan melihat detail varian pesanan beserta jumlahnya. Di sini kita menggunakan query select krepes.varian rasa, memesan.jumlah makanan, from krepes, right join memesan, on krepes.id krepes sama dengan memesan.id krepes. Di mana kita akan memanggil varian rasa dari tabel krepes dan jumlah makanan dari tabel memesan, from krepes dari krepes, dan akan menggunakan perintah right join pada tabel memesan. Seperti ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari pemecahan masalah keempat. Dan masalah yang terakhir yakni kesulitan mengupdate total transaksi customer dikarenakan penjual melakukan kesalahan input total pada saat awal memesan. Permasalahan ini menggunakan penerapan dari materi subquery sendiri, di mana pada awal kita akan melihat dulu tabel transaksi yang ada. Di sini pada ID transaksi nomor 9 ini awalnya total pesanannya yaitu 25.000. Ternyata penjual melakukan kesalahan input yang seharusnya total pesanannya itu total harganya itu 22.500. Nah, di sini kita melakukan penerapan menggunakan subquery di mana update transaksi set total sama dengan total plus 20.000 where ID transaksi sama dengan 9. Kita akan mengupdate total yang ada pada tabel transaksi dengan rumus total sama dengan total ditambah 20.000. Artinya, kita akan menambahkan total yang ada pada ID transaksi nomor 9 yang tadinya 2.500 kita tambahkan menjadi 20.000. Maka setelah ditambahkan tadi hasilnya menjadi 22.500. Begitu pemecahan dari kelima masalah yang dihadapi. Kemudian, untuk penerapan trigger sendiri, dalam kasus ini, saya menerapkan trigger pada bagian update harga, di mana ketika penjual melakukan update harga, nantinya akan tercatat pada tabel log repes. Ini berdasarkan harga lama, harga baru, dan waktu perubahannya. Sebagaimana ini merupakan trigger dari log repes sendiri. Ya, ini di mana nantinya ketika kita mengupdate sebuah harga itu akan tercatat. Kita akan menggunakan query update sebagaimana update krepes set harga sama dengan 3.500 where ID krepes. Seperti ini. Nah, pada awal tadi, pada awal kita coba saja langsung ya, agar bisa dilihat.
select from Kerpas, update Kerpas, set harga sama dengan terus RID satu. Ada kesalahan sedikit. Kesalahan tipu teman-teman. Ya. Dan harga akan terupdate ketika kita memanggil tabel Kerpas sendiri, akan tercatat waktu perubahannya. Seperti ini. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.